Annyeonghaseyo, ya Robun. Guys, hari ini aku mau spoiler film yang sempat booming sih pada masanya. Pasti udah banyak di antara kalian yang udah nonton. Tapi film ini selalu seru buat di rewatch, ya nggak sih? Film ini berjudul Parasite, yang disutradarai, diproduseri, dan ditulis oleh Bong Joon-ho bersama Kwak Sine dan Jang Yong-hwan. Buat yang belum tahu nih, film ini berceritakan tentang sebuah keluarga yang cosplay jadi parasit guys. Kok iso? Oke, mari kita bahas film ini bersama-sama bersama lami gue yang julid, Kaja. Di sini kita akan dikenalkan oleh sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, Kiwoo, dan Kijong. Ekonomi mereka bisa dibilang di bawah rata-rata dilihat dari tempat tinggal mereka yang serba sempit. Mereka juga tinggal di semi basement, bahkan toiletnya aja kayak aneh sih menurut aku. Kok bisa ada toilet kayak gitu ya? Anak dua ini, si Kiwoo sama si Kijong itu sebenarnya belum dapat kerjaan Yorobun. Jadi mereka pengangguran kayak saya. Bukan karena mereka pengen, tapi emang belum ada panggilan. Penghasilan mereka itu cuma dari buruh lipat box makanan yang kadang agak rudet. Ya karena kerjaan mereka juga sih yang gak bener. Udah mas sedikit upahnya teh terus dipotong gara-gara gak becus. Aduh. Kiwoo sendiri memiliki teman bernama Min Hyuk. Min Hyuk ini bertamu ke rumah Kiwoo. Bagaikan langit dan bumi, kehidupan mereka tuh berbeda jauh gitu. Berbanding terbalik. Yang mana Min Hyuk itu merupakan mahasiswa dengan kehidupan yang nyaman. Dan juga dia merupakan guru les bahasa Inggris. Sedangkan Kiwoo, ya gitulah, pengangguran. Di sini, Min Hyuk memberikan sebuah batu ke Kiwoo yang menurutnya bisa membawa keberuntungan. Geus teu bale gitu sih, iya ya, gak boleh ya guys ya, musyrik itu, gak boleh percaya sama batu. Tapi selain membawa sebongkah batu, ternyata Min Hyuk menawarkan sebuah pekerjaan untuk Kiwoo sebagai guru les bahasa Inggris karena si Min Hyuk ini mau pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Kata si Kiwoo teh lah, kenapa harus gua bro? Ya soalnya teman-teman kampus gue mesum cenah. Dan ternyata sebenarnya si Min Hyuk ini suka sama si murid lesnya ini loh. Jadi nggak rela kalau teman-teman mesumnya itu yang gantiin dia. Murid lesnya Min Hyuk ini adalah seorang siswi SMA. Jadi intinya Min Hyuk itu nitipin murid lesnya ke Kiwoo karena Min Hyuk cuma percayanya sama Kiwoo. Padahal dia nggak tahu aja ya endingnya kayak gimana kalau Kiwoo yang ngajar. Sebenarnya Kiwoo agak minder, bukan karena dia nggak pinter, melainkan dia cuma punya skillnya aja tanpa penunjang lainnya. Ya seenggaknya, kalau mau jadi guru les itu kan harus ada dokumen, dia itu kuliah di mana, jurusan apa, dan segala macem lah. Apalagi si Kiwoo ini nanti bakalan ngajar les orang kaya, yang pasti hal itu jadi bahan pertimbangan juga ya kan. Tapi hal itu nggak jadi penghalang sebenarnya, karena Min Hyuk bakalan bantu buat meyakinkan. Dan juga ternyata si Kijong, adanya si Kiwoo ini pinter ngedit. Dan dia bantu buat bikin surat keterangan studi Universitas Yonsei yang palsu. Aduh, ini dari sini aja udah kriminal ya guys ya. Pemalsuan dokumen itu masuknya ke penipuan gak sih? Yang tahu komen di bawah guys. Jangan ditiru guys. 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. Datanglah Kiwoo untuk interview dan disambut oleh ART. Kita panggil aja Bu Tut. Waktu pertama kali, Kiwoo kaget banget lihat rumahnya yang megah. Beda banget kan sama rumah dia. Selain itu, rumah itu juga dihuni bukan oleh orang-orang biasa, melainkan orang hebat. Nah, dan ini adalah ibu-ibu polos. Ibu-ibu ini adalah ibu dari anak yang bakalan Kiwoo ajarin. Di sini Kiwoo mengganti namanya menjadi Kevin. Mungkin biar agak keren dikit kali ya. Kita juga nyebutnya Kevin aja lah ya. Dan tanpa disangka ibu-ibu polos ini juga percaya sama dokumen palsu yang Kevin bawa. Tapi meskipun ada dokumen itu, dan juga Min Hyuk udah bantu merekomendasikan si Kevin, tapi tetap aja, kalau Kevin kerjanya jelek dan gak sebagus Min Hyuk, ya Kevin gak bakal diterima. Ini adalah anak yang akan menjadi murid lesnya Kevin. Namanya Dahye. Pantas aja Min Hyuk suka ya, orang cantik, kaya lagi. Di hari pertama Kevin ngajar les, dia dipantau oleh mamanya Dahye. Dan siapa sangka, karena memang basicnya bagus, ternyata lolos dan resmi jadi guru les pengganti. Mengenai keluarganya Dahye ini, Dahye memiliki seorang adik bernama Dasong, yang kalau kata emaknya punya bakat di bidang seni. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. Nah, si Dasong ini adalah anak badung guys, alias anak nakal. Sebenarnya dia ganti-ganti terus guru les seni karena nggak ada yang tahan akan kebadungan si Dasong. Di sini Kevin mengingat kalau adiknya punya bakat di bidang seni. Kevin merasa ada peluang untuk adiknya. Si Kevin ini sok ngide dengan pura-pura kenal dengan seseorang bernama Jessica. Padahal Jessica ini adalah si Kijong, dan si Kijong itu ya adeknya si Kevin. Ada bohong lagi ini, astagfirullah, istighfar Kevin. Jadi Kevin mengakunya Jessica itu teman sepupunya yang kuliah di jurusan seni.
di University of Illinois. Berkat bacotnya yang gede dan meyakinkan, si ibu-ibu polos ini pun terhasut oleh Kevin. Mana Kevin bilangnya bayar si Jessica itu mahal lagi, aduh. Untung gede atuh si eta. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 이사촌. Dan pada akhirnya, karena Kevin merekomendasikan si Jessica ini, akhirnya si Jessica ini berhasil masuk ke keluarganya Dahye sebagai guru lesnya Dasong. Di sela-sela perkenalan antara Jessica dan ibu-ibu polos itu, si Dahye ngintip di balik tembok. Ngapain cok ngintip? Dan pas lesnya mulai, Dahye ngomong, 제시카 쌤 되게 이쁘던데 그쵸? 관심 안 가세요? nah kan apa gue bilang, pasti sih udah ketebak, ini tuh pasti dia suka sama Kevin. Yang karena cungur si Dahye bilang kayak gitu, ya seenggaknya Kevin jadi tahu lah ya, Dahye itu naksir sama dia. Ada Kevin, itu gebetan temanmu loh Kev. Pakai ada adegan kiss lagi, aduh. Lagian ini les di kamar anjir, harusnya itu di tempat terbuka ya kan, menimbulkan fitnah, tahu nggak ini? Beralih ke Jessica, scene akan memperlihatkan ketika Jessica mengajar si anak badung ini. Dan siapa sangka, anak badung ini tiba-tiba sopan. 뭐가 있어? Tapi di sini si Jessica nyeletuk tentang gambar yang sempat si anak badung gambar. Dan Jessica ngeklaim dirinya sebagai seseorang yang mengerti psikologi seni. Dan dia bilang kalau ada yang salah sama apa yang Dasong gambar. Padahal dia cuma dapat teori itu dari Google. Dan yang membagongkannya, si Jessica ini mencari celah di mana dia memanfaatkan situasi ini untuk menarikan tarif lesnya, di mana dia meminta 2,5 juta per jam. Sedangkan satu kelas itu Jessica mengajar 2 jam. Dengan alasan Jessica bukan hanya mengajar les, tapi juga terapi untuk Dasong. Terapi naon? Nipu itu, nipu. Oh iya, ini adalah suami si ibu-ibu polos ya. Dia baru pulang kerja dan nyuruh supirnya buat nganter Jessica pulang. Dan di perjalanan pulang, Jessica tiba-tiba melepas CD-nya. Dan ternyata itu adalah rencana dia buat bikin perangkap guys. Dia membuat rencana supaya ayahnya itu bisa menjadi supir di keluarganya si Dahye. Bener-bener toksik kan. Dan perangkap itu tepat mengenai sasaran, dimana ketika ayahnya Dahye nggak sengaja jatuhin kertasnya, dia menemukan sesuatu di bawah kursi, yaitu CD si Jessica. 여기서 이 미친 새끼 진짜. 어우 이게 뭐야? Dan karena si supir dituduh melakukan yang tidak-tidak, dan akhirnya si supir itu dipecat. Bener-bener ya, ini dosanya ini segede apa, udah ngebohong, fitnah orang lagi. Dan karena Jessica bikin supirnya dipecat, Jessica melanjutkan rencana, yaitu membuat ayahnya menjadi supir di keluarganya Dahye, dengan mengaku kalau ayahnya itu adalah mantan supir pamannya. Seperti Kevin yang bersiap dengan dokumen palsu, Jessica yang searching Google untuk tahu psikologi seni, ayahnya juga belajar bagaimana mengemudikan Mercedes. Kayak benar-benar kebohongan yang benar-benar direncanakan. Si bapak-bapak parasit ini sebenarnya cukup kompeten untuk menjadi supir. Dan akhirnya bapak-bapak parasit ini diterima menjadi supir ayahnya Dahye. Ayah sama anak sama-sama tukang bohong. Harusnya kan sebagai ayah tuh harus ngasih tahu yang baik ya, dan melarang yang buruk. Ini malah ikut-ikutan bohong. Tak cukup dengan kebohongan-kebohongan itu, keluarga ini juga merencanakan untuk memecat Butut dari pekerjaannya. Padahal Butut itu udah lama banget kerja di rumah itu. Bahkan sebelum keluarganya Dahye pindah ke rumah itu, Butut udah ada di rumah itu. Pemilik sebelumnya juga ART-nya Butut. Kali ini kakak adik itu kembali memfitnah. Mereka tahu kalau Butut alergi buah persik. Jadi Butut dijailin pakai serbuk buah persik dan membuat Butut itu yang alergi ya sontak merasakan efeknya. Dan menurut aku, rencana mereka itu niat banget gak sih? Mulai dari Kevin yang naruh serbuk, ayahnya yang latihan ngomong dan pura-pura ke rumah sakit. Udah gitu meyakinkan si ibu-ibu polos ini. Ditambah bapak-bapak parasit ini ngarang cerita dengan bilang kalau Butut terkena penyakit tuberkulosis. Dan bikin si ibu-ibu polos ini panik dan gak mau anak-anaknya ketularan. Dan pada akhirnya Butut dipecat. Sedih banget aku liatnya sumpah. Dan karena dipecatnya Butut, akhirnya rencana mereka berhasil, di mana mamanya Kevin dan Jessica lah yang menggantikan. Jadi satu keluarga kerja di satu rumah. Ada-ada aja emang. Mereka berempat juga berusaha untuk pura-pura nggak saling kenal, karena kalau ketahuan kan bisa bahaya ya. Ya mungkin mereka bakal dipecat semuanya gitu. Kalau ketahuan satu, ya ketahuan semuanya. Tapi rencana mereka nggak semulus yang mereka bayangkan. Sayangnya si anak badung ini menyadari sesuatu tentang bau tubuh si sopir, ART sama Jessica kok sama ya? Ya bau badan mereka sama lah, karena kan mereka serumah juga kan. Walau sebenarnya hal itu cukup mencurigakan, tapi hal itu nggak menjadi masalah sih sebenarnya. Hari berganti di mana Dasong ini
berulang tahun. Seperti keluarga Cemara pada umumnya, mereka rayain ultahnya Dasong, terus mereka berencana pergi kemah. Tapi di sini Dahye nggak mau, karena pengennya dia les bahasa Inggris aja cenah. Apal eta mah lain hayang les teuing, hayang bobogohan we eta mah ngomong lah. Tapi meskipun dia nggak mau ikut, dia tetap dipaksa harus ikut. Dan pada akhirnya rumah kosong karena pemiliknya pergi kemah kan. Dan hal ini dimanfaatkan oleh keempat parasit ini untuk senang-senang di rumah majikannya, sambil membayangkan, gimana ya kalau majikannya pulang. Dan beberapa menit kemudian, mereka panik. Tapi ternyata yang datang adalah Butut. Datang malam-malam dengan alasan kalau dia lupa ngambil sesuatu di basement. Dan siapa sangka ternyata pintu ruang basement itu tersembunyi di balik lemari. Dan ketika Butut masuk ke basement, dia berteriak, "Yobo!" Yang artinya sayang. Yobo! Loh, kok sayang? Ada apa nih? Ternyata guys, Butut itu menyembunyikan suaminya di basement rumahnya Dahye. Karena Butut udah nggak kerja, alhasil nggak ada yang ngasih makan suaminya. Karena kan nggak ada yang tahu juga kan kalau sebenarnya ada orang di basement. Dan bahkan keluarganya Dahye aja nggak tahu kalau di rumah mereka tuh ada basement. Karena kan pada dasarnya mereka itu pindahan, jadi mereka nggak tahu kalau di rumah mereka itu ada basement. Mamanya Kevin ini sempat ngancam mau lapor polisi. Sampai Butut mohon-mohon dan nawarin kalau dia bakalan ngasih uang per bulan kalau rahasia ini tetap aman. Di sisi lain mereka ngintip apa yang sebenarnya terjadi dan tiba-tiba Butut kaget, kok ada mereka di rumah ini? Dengan otak pintarnya, Butut ini merekam kejadian itu. Dan merekam juga saat Kevin gak sengaja manggil ayah. Karena situasi ini, Butut juga sadar kalau mereka yang bikin Butut sama sopir sebelumnya dipecat. Butut sadar kalau mereka itu satu keluarga. Sekarang, Butut balik mengancam kalau dia akan laporin ini ke mantan majikannya. Mantan majikan. Lah, malah Butut pula yang santai-santai di rumah ini sama suaminya. Macam mana ini? Di sini juga terjadi perkelahian ketika keluarga parasit itu mencoba menghilangkan bukti dan berniat merebut HP-nya. Perkelahian yang sangat sengit sebenarnya. Tapi tiba-tiba keadaan hening saat terdengar suara telepon. Siapa itu ayo? Ternyata guys, keluarganya Dahye itu nggak jadi kemah karena cuacanya yang buruk. Disinilah paniknya makin menjadi. Mereka harus beresin kekacauan yang mereka buat sendiri. Dan sayangnya keluarga Dahye keburu datang. Enggak untungnya sih ya, tapi Jessica ini berhasil sembunyi di bawah meja. Sementara si Kevin ini panik karena buku diarinya si Dahye ini ada di Kevin. Kevin berusaha untuk mengembalikan buku diarinya milik Dahye itu ke kamarnya. Tapi karena Dahye-nya keburu datang, Kevin akhirnya bersembunyi di bawah kasur Dahye. Sementara itu, bapak-bapak parasit ini sibuk di basement ya, karena dia mengamankan Butut dan suaminya. Di sisi lain, Butut itu tetap berontak dan berusaha buat bongkar semua kebohongan mereka. Tapi oh iya, membahas tentang suaminya Butut. Suaminya Butut ini benar-benar suka sama bapaknya Dahye. Bukan suka karena cinta, tapi dia suka karena kebaikan bapaknya si Dahye. Dan guys, ternyata di basement itu ada tombol yang bisa menyelamatkan lampu. Dan sebenarnya suaminya Butut ini mengirimkan kode Morse melewati kedipan lampu sebagai tanda terima kasihnya. Itu tiap hari loh. Tapi mungkin sebenarnya ibu-ibu polos ini sadar. Cuma mungkin dia nggak mikir kalau lampunya kedip karena sesuatu yang aneh. Bapak-bapak durhaka ini naliin suami Butut pakai solatip biar diam. Selain itu, Butut juga disumpal mulutnya. Tapi pada saat menyumpal mulutnya Butut, dia sadar kalau kepala Butut berdarah karena kebentur tembok. Dan pada saat ada kesempatan, keluarga parasit ini sembunyi-sembunyi keluar dan melarikan diri. Tapi waktunya nggak sempat karena si anak badung ini keluar. Satu momen bengek ketika anak badung pengen kemah di halaman rumah dan emak bapaknya ngawasin dari dalam. Sedangkan keluarga parasit ada di bawah meja dekat mereka. Di sini juga ada scene di mana bapaknya Dahye nyium bau di kursinya. Baunya si iya tah. Karena kan mereka sempat tiduran di kursi itu ya. Dimana sebenarnya bapak-bapak ini baper karena dia sakit hati dikatain bau. Lah kunaon sih ya, itu kan fakta ya kan. Ya kalau disebut bau ya harusnya berusaha untuk wangi. Saat kedua orang ini tidur, keluarga parasit ini akhirnya bisa kabur meskipun agak sedikit greget pas mereka hampir ketahuan gara-gara si anak badung. Tapi pada akhirnya mereka berhasil kabur dan mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan hujan-hujanan. Dan karena hujan yang besar, rumah mereka itu kebanjiran. Sebenarnya bukan cuma mereka sih, tapi juga tetangga-tetangga mereka. Bukan hanya kebanjiran yang mereka pikirkan, tapi juga mereka kebingungan sama kondisinya Butut dan suaminya. Tapi nyatanya Butut masih hidup dan berusaha lepasin suaminya.
Di sini ada scene kayak gini nih. Seolah itu gambarin keadaan di mana keluarga parasit ini ngalamin ini karena dosa mereka ke Butut. Itu cuma menurut aku sih ya, tapi ini cukup make sense. Di sini Butut muntah-muntah. Butut menyadari kalau dirinya itu kena gegar otak. Kasian banget gak sih? Melihat istrinya yang sekarat, bapak ini mengirimkan kode Morse lewat lampu. Dan karena anak badung ini ikut pramuka, dia mencoba terjemahi kode Morse itu. Dan dia berhasil merangkai kata yang artinya tolong. Di sisi lain, karena keluarga mereka kebanjiran, mereka tidur di pengungsian. Keesokan harinya, ulang tahun si Dasong ini dirayain. Jessica dan si Kevin diundang. Padahal kan mereka berdua lagi repot gara-gara kemarin malam kebanjiran. Tapi pada intinya, keluarga parasit ini harus hadir di acara ulang tahunnya si Dasong. Selain itu, masalahnya Butut di basement belum mereka selesaikan kan kemarin. Makin susah mereka selesain masalahnya, karena di rumah kan ada acara ulang tahun. Ibu-ibu polos ini membeli perlengkapan ulang tahun, dan diantar dengan si bapak ini. Di perjalanan, ibu-ibu polos ini nutup hidungnya karena bau. Dan dari ekspresinya si bapak parasit ini, kelihatan kesindir banget sih. Di tempat lain, si Kevin sama si Dahlia ini malah pacaran. Aduh, Kevin baragajul kalau kuantesi sama Kevin. Dan di sini gak tahu kenapa juga si Kevin bawa batu pemberian temannya itu loh, yang di awal film. Scene beralih ke bapak-bapak parasit ini, di mana majikannya punya sebuah rencana. Tapi si bapak ini kelihatannya gendok. Mungkin kesal kali ya disebut bau. Oh iya, soal batu yang Kevin bawa, ternyata dia bawa batu itu ke basement. Buat apa coba anjir. Tapi si Kevin ini malah dijebak suaminya Butut. Dan terjadilah kejar-kejaran dan ada scene ngilu di mana batu yang Kevin bawa menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kepalanya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Suaminya Butut kembali memukul Kevin sekali lagi. Aduh, apa nggak mati su Kevin ya? Suaminya Butut pergi ke dapur dan membawa pisau. Dia berjalan menuju halaman rumah, di mana pas sekali momentumnya saat Jessica sedang membawa kue ulang tahun. Di situ Jessica ditusuk menggunakan pisau di dada sebelah kiri, atau tepatnya di jantung itu kayaknya ya. Ya mungkin di sini suaminya Butut ini balas dendam atas kematian istrinya oleh karena kelakuan keluarga parasit ini. Karena kejadian itu terjadi di depan matanya Dasong terjatuh pingsan dan tersadarkan diri. Sementara bapak parasit ini menghentikan pendarahannya Jessica dan mulai merasa panik. Di saat seperti ini, si bapak ini malah fokus ke anaknya yang pingsan dan malah meminta bapak parasit ini untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Padahal kan jelas-jelas ada yang lebih butuh pertolongan, yaitu si Jessica, yang tak lain adalah anak si bapak parasit ini. Karena malah ngangong-ngangong, akhirnya Bapak Dasong meminta kunci mobilnya, dan ketika dilempar, kunci mobil itu malah jatuh dan jatuhnya itu tepat di bawah ibunya Kevin, yang lagi gelut sama suaminya Butut. Di perkelahian itu, ibunya Kevin memenangkan perkelahian, di mana dia menusukkan sebuah benda ke perut suaminya Butut. Di saat-saat terakhirnya, suami Butut memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih, tapi hal itu nggak digubris. Dan bapaknya Dasong cuma fokus buat ngambil kunci mobilnya dengan pandangan jijik terhadap suami Butut. Di sini bapaknya Kevin gak habis pikir dan terlanjur gendok dan sakit hati dan marah dan lain-lain melihat kelakuan bosnya. Tanpa pikir panjang dia menusukkan pisau ke dada bosnya. Kacau gini jadinya. Terus gimana? Ya kabur dia. Ini semua jadi berabe ya karena apa? Ya karena kebohongan. Semuanya itu dimulai dari kebohongan. Scene dilanjutkan ke beberapa saat setelah peristiwa kelam itu, di mana ada beberapa polisi yang sedang menginterogasi. Dan ternyata yang sedang diinterogasi itu adalah Kevin. Kevin mengalami gegar otak. Nah kan, karma anjir itu. Dan pada akhirnya, Kevin dan ibunya itu disidang dengan hukuman percobaan. Dan pembunuhan yang dilakukan ibunya ini dianggap sebagai pembelaan diri. Padahal kan dia emang bener-bener ngebunuh ya. Ngebunuh Butut, ngebunuh suaminya lagi. Dan siapa sangka di sini juga ternyata polisi belum tahu apa motifnya. Kenapa kejadian ini bisa terjadi, yang artinya rahasia tentang basement pun belum terkuak. Karena kalau sudah terkuak, pastinya mereka bakalan nemuin mayatnya Butut kan. Sementara itu, bapak-bapak parasit itu belum ditemukan. Ya masih buronan lah. Bahkan Kevin dan ibunya juga nggak tahu itu bapak-bapak parasit itu ada di mana. Dan pada akhirnya kehidupan Kevin itu kacau. Bahkan polisi selalu buntutin dia. Namun, kadang Kevin suka naik ke atas bukit dan ngeliat rumah itu dari jauh. Rumah di mana segala petaka terjadi. Dan Kevin menyadari sesuatu bahwa lampu rumah di sana berkedip. Kalian ingat? Ya, betul, pinter kalian. Itu kode Morse. Yang tak lain dan tak bukan adalah sinyal dari bapaknya Kevin. Dan selama ini bapaknya Kevin itu sembunyi di basement bersama mayat Butut. Walaupun pada akhirnya mayatnya Butut itu dikuburin juga sih. Ya mungkin ngeri juga ya tinggal sama yang kayak gitu. Nah,
Film ini tuh mengingatkan kita kembali akan kalimat karma, di mana segala perbuatan kita akan kembali lagi pada kita. Kalau kita baik, balasannya akan baik. Kalau kita berbuat jahat, maka alam akan membalasnya. Di sini ada beberapa scene, diantaranya bener-bener kelihatan banget kan karmanya. Waktu Butut muntah di toilet, sesuatu keluar dari toiletnya mereka. Dan kondisi Kevin yang gegar otak itu mengingatkan aku ke Butut ya guys. Butut kan sebelumnya gegar otak juga. Lalu ayahnya si Kevin ini yang terjebak di basement pada akhirnya, menggantikan suaminya Butut. Ngeri banget sih. Seperti yang udah aku bilang, semuanya ini bermula dari kebohongan. Dari awal aja udah salah sebenarnya sih. Dan si Kevin ini malah ngajak keluarganya kerja di situ. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Pantas aja film ini dapat banyak penghargaan. Film ini relate banget sama kehidupan kita, dimana sebenarnya terkadang keadaan memaksa kita untuk menjadi brutal, jahat, dan lain-lain. Itulah pentingnya iman. Kalau kita ingat sama yang di atas, mungkin semuanya bakal terkendali. Dan film berakhir sampai di situ guys. Sekian bacotanku hari ini Yorobun. Kamsahamnida. Jalga.